terjadi perpecahan dalam jemaat Korintus. Sebagian berkata, aku dari golongan Paulus. Sebagian lain berkata, aku dari golongan Apolos. Sebagian lain lagi berkata, aku dari golongan Kefas. Ada juga yang berkata, aku dari golongan Kristus. Paulus mendengar kabar ini dari para utusan yang dikirim oleh keluarga Chloe, keluarga yang terpandang dalam jemaat dan memiliki keprihatinan terhadap perpecahan yang menimpa jemaat. Mereka prihatin dengan keadaan ini dan merasa perlu menyampaikannya kepada Paulus. Bisa jadi para anggota jemaat sendiri tidak sanggup mengatasi persoalan ini dan mengharapkan Paulus mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Bagaimana tanggapan Paulus terhadap situasi ini? Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita. Saudara-saudara, ketika Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus, surat yang pertama, rupanya sedang terjadi pertikaian internal yang mengancam persatuan jemaat. Seolah-olah dalam jemaat terjadi pengelompokan menurut pemberita Injil dan pembaptis mereka. Mereka yang menerima berita Injil dari orang tertentu atau dibaptis oleh orang yang sama atau memiliki tokoh favorit yang sama, terkumpul menjadi satu kelompok. Paulus menulis begini, kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. 1 Korintus bab 1 ayat 12. Nah, Apolos itu adalah seorang Kristiani Yahudi dari Alexandria yang bekerja di Korintus. Kisah Para Rasul bab 18 ayat 24 sampai dengan 28. Ia sangat menguasai kitab suci, lagi pula fasih berbicara, sehingga dengan berani mengajar tentang Kristus di sinagoga. Bahkan dengan penuh semangat ia membantah orang-orang Yahudi di depan umum dan membuktikan berdasarkan kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Paulus sangat menghargai orang ini karena perannya dalam memberitakan Injil. Ia menyebut Apolos sebagai rekan kerja. 1 Korintus bab 3 ayat 5 dan ayat 6. Paulus bahkan mendesaknya agar mau datang kembali ke Korintus. 1 Korintus bab 16 ayat 12. Karena itu jelas bahwa bukan Apolos penyebab perpecahan di dalam jemaat. Kemudian begini tentang Kefas atau Petrus. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Petrus atau Kefas sendiri atau orang Kristiani dari Yerusalem yang memandang dia sebagai pemimpin gereja mengunjungi Korintus. Seperti yang terjadi di Galatia. Kehadiran mereka memicu ketidakpuasan jemaat terhadap Paulus dan menganggap Paulus lebih rendah dari para rasul dan ajaran yang disampaikannya kurang bernilai dibandingkan dengan ajaran para rasul. Tetapi saudara-saudara, pendapat ini sulit untuk diterima karena baik kisah para rasul maupun surat-surat Paulus sendiri tidak pernah menyinggung kedatangan Petrus atau orang-orang yang memandang dia sebagai pemimpin ke Korintus. Yang lebih mungkin terjadi adalah bahwa jemaat Korintus mengetahui bahwa Petrus adalah rasul untuk orang Yahudi. Walaupun Petrus belum pernah datang ke Korintus, mereka memandang dia sebagai rasul yang utama
dan memegang peran penting dalam gereja secara keseluruhan. Nah, kemudian persoalan perpecahan di dalam jemaat ini muncul bukan karena Petrus, bukan karena Apolos, bukan karena orang-orang yang datang ke Korintus dan mengacaukan iman mereka. Persoalan itu muncul karena dalam lingkungan Yunani, orang akrab dengan para filsuf dan para guru kebijaksanaan yang mengajar sambil berkeliling. Dengan cara yang sama seperti mereka memandang para filsuf itulah, jemaat Korintus memandang Paulus dan ajaran yang disampaikannya. Paulus, Apolos, Petrus itu dianggap seperti filsuf keliling yang mengajarkan pemikirannya lalu mengumpulkan para pengikut di sekitarnya. Mereka yang mengidolakan Paulus, Apolos, atau Petrus berkumpul menjadi satu kelompok dan masing-masing menganggap dirinya lebih daripada yang lain. Nah, sekarang kita akan melihat jelas bahwa menurut Paulus, perpecahan seperti itu tidak dapat dibenarkan. Paulus mengajukan 3 pertanyaan retoris untuk menunjukkan bahwa perpecahan yang terjadi dalam jemaat itu tidak dapat diterima. Begini pertanyaannya. Apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau, apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Semua pertanyaan itu harus dijawab dengan kata tidak. Nah, dalam ketiga pertanyaan ini, Paulus menegaskan bahwa yang seharusnya menjadi pusat perhatian jemaat adalah Kristus, bukan orang yang memberitakan Kristus. Kristus itu satu. Dialah yang disalibkan demi keselamatan manusia, dan dalam namanya jemaat dibaptis. Kemudian Paulus melanjutkan pembicaraannya mengenai pembaptisan yang disinggung dalam ketiga pertanyaan itu. Paulus mengucap syukur bahwa ia tidak membaptis seorang pun di antara anggota jemaat, kecuali Krispus, Gaius, dan keluarga Stefanus. Selain itu, Paulus tidak ingat apakah pernah membaptis orang lain. Karena Paulus tidak membaptis para anggota jemaat, tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa ia dibaptis dalam nama Paulus. Pembaptisan memang tidak menjadi pusat perhatian Paulus. Ia benar-benar menyadari tugas yang dipercayakan Kristus kepadanya. Di 1 Korintus bab 1 ayat 17, Paulus menulis, Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu bukan dengan hikmat, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Kristus mengutus Paulus bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Yang memberikan keselamatan bukanlah baptis atau orang yang membaptis, melainkan Kristus yang diwartakan oleh Paulus. Karena itu, orang yang percaya kepada Kristus dibaptis dalam namanya. Nah, lebih lanjut, Paulus menjelaskan bagaimana ia memberitakan Injil Kristus itu. Ketika memberitakan Injil, Paulus tidak berlaku seperti para filsuf. Dalam lingkungan budaya Yunani, orang dapat dengan mudah percaya pada pemikiran atau ajaran para cendekiawan yang dapat memuaskan akal yang mencari pemahaman. Apalagi bila disampaikan dengan retorika atau cara berbicara yang meyakinkan. Hal ini biasa dilakukan oleh para filsuf Yunani yang berbicara di hadapan orang banyak
untuk membuat para pendengarnya yakin akan ajaran atau pemikiran mereka. Paulus tidak mau mengajarkan Injil seperti yang dilakukan oleh para filsuf itu, supaya salib Kristus tidak menjadi sia-sia. Keputusan para pendengar untuk menerima atau menolak kebenaran salib Kristus tidak boleh bergantung pada kefasihan berbicara. Dilihat secara manusiawi, salib itu hanyalah kegagalan, bukan kejayaan, bukan kemuliaan. Salib dipandang sebagai kebodohan, bukan hikmat. Tetapi bagi orang yang dipanggil untuk percaya, entah itu orang Yahudi atau orang Yunani, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Musuh yang dihadapi oleh Kristus adalah dosa dan maut yang menguasai manusia. Bila manusia dikendalikan oleh dosa, seluruh hidupnya akan membuahkan dosa yang akan mengantarnya pada kematian abadi. Kematian Yesus di kayu salib menunjukkan hikmat Allah. Ia mengutus anaknya untuk menanggung hukuman atas dosa yang seharusnya ditanggung oleh manusia, sehingga manusia dipandang benar oleh Allah, manusia dibersihkan dari dosa, sehingga layak menerima kehidupan abadi. Sekarang kita akan melihat nasihat Paulus untuk menjaga kerukunan jemaat. Di 1 Korintus bab 1 ayat 10, Paulus menulis, "Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Paulus menasihati jemaat agar mereka seia sekata dan tidak ada perpecahan di antara mereka. Harus diakui bahwa jemaat Kristiani di kota Korintus hanyalah kelompok kecil di dalam masyarakat kota besar. Sangat menyedihkan bila kelompok kecil ini mengalami perpecahan di dalamnya. Perpecahan membuat suasana menjadi tidak nyaman, dan para anggota jemaat tidak akan merasakan kedamaian dalam kehidupan bersama. Situasi ini akan mendatangkan dampak negatif dalam pemberitaan Injil. Bagaimana mungkin orang akan tertarik untuk mengikuti Kristus kalau para pengikutnya saja tidak hidup rukun? Sebaliknya, Paulus meminta mereka untuk erat bersatu dan sehati sepikir. Dasar persatuan ini adalah iman akan Kristus. Kristus telah memanggil mereka untuk percaya kepadanya dan menikmati kehidupan abadi yang dijanjikannya. Tuhan meminta orang-orang yang percaya kepadanya untuk memberitakan kasih Allah kepada manusia. Tugas ini dapat dilaksanakan dengan kata, yakni dengan memberikan penjelasan tentang kasih Allah dan bagaimana hidup sebagai orang yang dikasihi oleh Allah. Selain itu, lewat kesaksian hidup, orang beriman dapat menunjukkan cara hidup orang-orang yang sudah dikasihi oleh Allah, yakni dengan berbakti kepada Allah dan mengasihi sesama. Tugas ini memang menjadi tugas setiap pengikut Kristus. Tetapi para pengikut Kristus membentuk persekutuan, sehingga tugas memberitakan kasih Allah itu harus dilaksanakan bersama. Karena itu, seluruh anggota jemaat diminta untuk saling mengasihi dan menunjukkan bahwa mereka adalah kelompok orang, persekutuan orang yang dikasihi oleh Allah. Para anggota jemaat dipanggil untuk saling mengasihi
dan membawa kasih itu kepada orang-orang di luar jemaat. Dalam situasi seperti ini, tidak ada yang perlu merasa lebih hebat atau lebih penting dari yang lain. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.